Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Dampak Teknologi Informasi Digital terhadap Quality of Life dan Kesehatan Mental pada Budaya Kerja. Nah, kami beranggotakan 2 orang, dengan saya sendiri Tiara Bella Aldamayanti dengan NIM 22500811157 dan rekan saya Nindita Fatha Dwi Lestari dengan NIM 22500811166. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi dalam dunia kerja digital yang kini mendorong sistem kerja fleksibel seperti work from home, work from anywhere, dan hybrid. Di satu sisi, teknologi ini memberikan kemudahan akses informasi, namun di sisi lain, fenomena always connected membuat pekerja selalu dituntut terhubung sehingga batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi kabur. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan kesehatan mental seperti meningkatnya stres dan burnout, serta menurunkan quality of life secara keseluruhan, termasuk hubungan sosial dan kesejahteraan emosional. Di Indonesia sendiri, tekanan ini terasa lebih berat karena tidak semua pekerja siap beradaptasi dengan perubahan teknologi yang masif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak teknologi informasi terhadap quality of life dan kesehatan mental dalam budaya kerja digital saat ini. Nah, untuk mengkaji fenomena ini, secara lebih terarah, rumusan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak penggunaan teknologi informasi terhadap quality of life dan kesehatan mental pada budaya kerja digital. Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana dampak penggunaan teknologi informasi terhadap quality of life dan kesehatan mental dalam ekosistem budaya kerja digital saat ini. Dari tujuan tersebut, penelitian ini dirancang agar membawa dampak nyata yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi, SDM, dan kesehatan mental, sekaligus menjadi referensi penelitian bagi studi futuristik sejenisnya. Bagi perusahaan, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dasar dalam merancang kebijakan kerja digital yang seimbang, sedangkan bagi karyawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan awareness mereka untuk menjaga work-life balance agar terhindar dari burnout. Nah, adapun landasan teori utama penelitian ini adalah teknostress, di mana teknostress ini merupakan stres psikologis akibat ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Fenomena ini diukur melalui 5 dimensi utama. Yang pertama ada techno overload, yaitu kondisi di mana teknologi membuat beban kerja menumpuk melebihi kapasitas manual pekerja. Yang kedua ada techno invention, yaitu ketika teknologi menembus privasi dan menggaburkan batas antara jam kerja dan kehidupan pribadi. Yang ketiga ada techno complexity, yaitu kerumitan sistem baru yang membingungkan pekerja karena kurangnya pelatihan yang memadai. Yang keempat ada techno insecurity, yaitu adanya kecemasan emosional bahwa posisi kerja mereka akan digantikan oleh otomatisasi atau sistem atau AI. Yang terakhir, techno uncertainty, yaitu stres akibat perubahan sistem teknologi yang terus-menerus terjadi sehingga pekerja dipaksa untuk selalu belajar ulang. Selanjutnya ada variabel kedua yaitu quality of life, di mana deskripsi quality of life ini adalah persepsi subjektif individu terhadap kesejahteraan hidupnya. Dalam konteks kerja digital, 5 dimensi yang diukur meliputi work-life balance, kepuasan kerja, kualitas tidur akibat gangguan notifikasi malam hari, kualitas hubungan sosial, serta kesehatan fisik dan mental pekerja. Untuk menjembatani kedua teori tersebut, penelitian ini menggunakan model stimulus organism response atau disingkat menjadi SOR, di mana stimulusnya berupa gangguan konstan dari notifikasi platform kerja seperti Teams atau Slack, yang kemudian mempengaruhi sisi organisme dengan cara mengganggu kondisi kognitif pekerja hingga memicu rasa cemas dan hilang fokus, kemudian menghasilkan respons berupa munculnya perilaku kurang sehat seperti dorongan obsesif untuk terus memeriksa gawai bahkan di luar jam kerja.
Selanjutnya terdapat perbandingan dampak positif dan negatif teknologi dibagi menjadi beberapa dimensi. Yang pertama, dari sisi sosial, mempermudah kolaborasi tetapi memicu tekanan untuk selalu aktif ataupun always on. Dari sisi ekonomi, positifnya menghemat biaya operasional, tetapi negatifnya beresiko menurunkan produktivitas akibat gangguan mental. Dari sisi pendidikan, dapat memperluas akses pelatihan, sekaligus menciptakan kesenjangan digital. Dari sisi kesehatan, dampak positif AI ini adalah membantu memantau well-being, tetapi eh, dampak negatifnya adalah beban kognitif sistem tetap memicu burnout. Dari sisi lingkungan, menurut emisi komuter, meskipun konsumsi energi pusat data meningkat. Dari sisi etika, meningkatkan transparansi kerja, tetapi rentan terhadap pelanggaran privasi. Nah, penelitian ini didukung oleh beberapa literatur internasional juga. Di sini yang pertama ada paper dari SIN yang dipublikasikan pada tahun 2025. Paper ini menemukan pergeseran tren di mana desain sistem teknologi wajib aktif mendukung kesejahteraan digital penggunanya. Kemudian ada paper dari Daswen dan DKK yang dipublikasikan pada tahun 2024, di mana paper ini membuktikan bahwa pekerja mau menerima pemantauan kondisi mental oleh AI, asalkan datanya bersifat privat dan bukan untuk mengukur performa kerja. Kemudian yang ketiga ada paper dari Alaswali yang dipublikasikan pada tahun 2025. Pada paper ini mencatat 93,9% pekerja WFH mengalami invasi privasi, di mana tekanan terbesar justru bersumber dari kebijakan sistem kerja seperti kewajiban menyalakan kamera. Selanjutnya ada paper dari Su, Si, dan Yuan yang dipublikasikan pada tahun 2025. Pada paper ini, budaya digital organisasi terbukti paling mempengaruhi tingkat teknostres dibandingkan faktor digital individual pekerja. Selanjutnya ada paper dari Sinar dan Kenek yang dipublikasikan pada 2025. Pada paper ini, literasi digital secara signifikan menurunkan teknostres sekaligus meningkatkan self-efisiensi pekerja. Selanjutnya ada paper dari Malik dan Malik yang dipublikasikan pada tahun 2025. Pada penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa teknostres dan intensifikasi kerja digital secara signifikan merusak kesehatan karyawan melalui dua jalur mediasi, yaitu dual path moderated mediation. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nindita. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan metodologi yang digunakan dalam riset ini. Mengenai metode, penelitian ini menggunakan studi literatur yang dipadukan dengan analisis deskriptif untuk memahami dan menyintesiskan temuan akademik mengenai dampak teknologi informasi terhadap quality of life karyawan dalam budaya kerja digital, di mana pada teknik pengumpulan data ini sumbernya diambil dari jurnal ilmiah terindeks dari tahun 2021 hingga 2025, seperti ICM, IEEE, dan JMIR, dan menggunakan kata kunci terkait seperti teknostress dan digital well-being, serta memverifikasi setiap sumber melalui akses langsung ke laman pemantar. Selanjutnya untuk analisisnya, semua data diambil dari sintesis beberapa sumber literatur utama yang sudah dirangkum sebelumnya. Next. Berikut merupakan gambaran strategis melalui analisis SWOT terhadap teknologi informasi pada budaya kerja digital. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana teknologi memungkinkan kerja fleksibel lintas lokasi, meningkatkan efisiensi lewat otomatisasi, serta mampu memantau kesehatan mental secara pasif dan privat. Yang kedua ada sisi weaknesses atau kelemahan, di mana desain notifikasi yang agresif dan wajib kamera justru memicu teknostress dan invasi privasi diperparah oleh kesenjangan literasi digital. Yang ketiga ada opportunities,
atau peluang, di mana peluang besarnya ada pada penerapan privacy by design dan regulasi right to disconnect yang terbukti bisa melipat gandakan kepuasan kerja. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, adanya konflik etis antara pengawasan organisasi versus otonomi pekerja, serta minimnya regulasi formal di Indonesia menjadi ancaman nyata. Next. Selanjutnya beberapa gambaran umum dari teknologi yang ada dalam ekosistem kerja digital saat ini. Yang pertama itu ada teknologi pendukung kerja digital sebagai infrastruktur yang mendukung kerja modern melalui aplikasi komunikasi, cloud, perangkat mobile, dan sistem terintegrasi untuk kerja jarak jauh atau hybrid. Yang kedua ada otomatisasi AI digunakan untuk otomatisasi rekomendasi tugas dan analisis perilaku guna meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang ketiga ada dampaknya, yaitu teknologi membuat kerja lebih fleksibel, akan tetapi juga menuntut pekerja selalu terhubung sehingga batas kerja dan kehidupan pribadi semakin kabur. Baik, sekarang untuk sisi positif yang ditimbulkan dari teknologi, yang pertama itu ada efisiensi alur kerja sebagai koordinasi lintas tim menjadi instan tanpa hambatan jarak. Yang kedua ada fleksibilitas otonomi, pekerja bebas menentukan ritme dan lokasi kerja terbaik mereka. Yang ketiga eskalasi produktivitas, otomatisasi dan AI mempercepat penyelesaian target kerja yang kompleks. Yang keempat ada aksesibilitas informasi, data krusial komparasi mudah dilacak kapan saja pihak cloud. Dan yang kelima, percepatan literasi, di mana platform daring efektif meningkatkan kompetensi digital pekerja secara inklusif. Sebaliknya, selain dampak positif, teknologi ini juga membawa sisi negatifnya, di mana terdapat dua sisi negatif. Yang pertama itu ada tekanan dan batas psikologis, di mana teknologi memicu teknostres berupa kecemasan beradaptasi, boundary blur, yang menghilangkan batas waktu pribadi, serta invasi privasi akibat pengawasan kinerja yang terlalu kuat. Yang kedua ada kelelahan dan kesenjangan teknis, di mana pekerja menghadapi digital fatigue akibat kelelahan layar, sistem dependensi yang membuat kerja mandek saat sistem mati, dan literasi gap yang menekan pekerja gagap teknologi. Next. Selanjutnya ada langkah strategis atau solusi yang dapat diambil dari pembahasan ini. Yang pertama itu perlu adanya peningkatan literasi digital lewat pelatihan agar pekerja dapat beradaptasi dengan sistem kerja secara lebih baik. Langkah kedua, penerapan kebijakan right to disconnect untuk membatasi komunikasi kerja di luar jam kerja demi menjaga keseimbangan hidup. Yang ketiga, mendesain teknologi yang human-centered, di mana mengurangi notifikasi yang bertuburkan dan meningkatkan kontrol privasi pengguna. Langkah keempat, penguatan kebijakan privasi organisasi untuk memastikan teknologi pemantauan tidak melanggar otonomi pekerja. Dan yang kelima ada manajemen beban kerja yang seimbang melalui pengaturan distribusi tugas agar tidak terjadi overload akibat sistem yang selalu aktif. Yang terakhir ada kesimpulan, di mana teknologi informasi terbukti berdampak dua sisi, yaitu ia meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas, tetapi jika tidak dikelola dengan baik akan memicu teknostres, kelelahan digital, serta kaburnya batas kehidupan pribadi yang menurunkan quality of life pekerja. Sebagai saran, organisasi dan individu harus menciptakan keseimbangan melalui kebijakan kerja yang tepat, desain sistem yang human-centered, serta kesadaran pekerja dalam membatasi penggunaan gawai demi menjaga kesehatan mental. Next. Sebagai penutup, seluruh teori dan data pendukung riset ini bersumber dari daftar pustaka yang tertera di slide. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.